pasar oligopoli. Kami hari ini membahas tentang pasar oligopoli. Kami akan perkenalan dulu ya. Perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama diketuai oleh Ardin Arsetia Suryanegara. Yang kedua ada Ainul Yakin semester 5. yang ketiga Kami Ismail Hidayat. saya cewek satu-satunya Putri Nurmita Indriani. Dharma. Dharma. Saya Rian Arfansyah. Selamat menonton. Yeay! Pasar oligopoli merupakan salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa disebut demikian? Karena para penjual atau produsen dari pasar oligopoli ini relatif lebih sedikit daripada banyaknya pembeli atau konsumen yang membeli. Jenis-jenis pasar oligopoli. Jadi jenis-jenis pasar oligopoli itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pure oligopoli atau oligopoli murni. Yang kedua oligopoli terdiferensiasi, dan yang ketiga oligopoli kolusi, dan yang terakhir yang keempat oligopoli non kolusi. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, hanya terdapat beberapa penjual di pasar. Dikarenakan produsen yang menjual produk sangat sedikit, umumnya kurang dari 10 produsen, dengan pembeli di pasar yang jumlahnya lebih banyak. Hambatan-hambatan dalam masuki pasar oligopoli. Satu, skala ekonomis. Skala ekonomis menggambarkan suatu kondisi bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya produk per unit semakin kecil. Kedua, biaya absolut yang dibutuhkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain kadang-kadang mengeluarkan biaya produk yang berbeda-beda meskipun menghasilkan output yang sama. Hal ini disebabkan karena yang pertama, tingkat pengalaman yang sudah dimiliki oleh perusahaan lama lebih dari tingkat pengalaman perusahaan baru. Kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, memberi kebebasan terhadap pembeli. Pasar oligopoli ini sangat memberikan kebebasan terhadap pembeli. Jadi di mana secara umum pembeli memperkirakan akan lebih baik produk mana yang mampu akan dibeli. Kelemahan pasar oligopoli. Satu, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pasar oligopoli ini sering terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, di mana perusahaan yang besar sudah lama berdiri dan banyak sekali peminatnya, lebih banyak mendistribusikan produk dagangannya yang mengakibatkan hasil pendapatan lebih banyak. Sedangkan perusahaan yang baru-baru saja meluncurkan produknya, karena produk tersebut tidak dikenal, maka produk tersebut tidak laku di pasaran. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan jenis pasar yang lain. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna karena hanya terdapat beberapa penjual atau produsen yang tidak sebanding dengan jumlah pembelian atau konsumen. Pasar oligopoli ini berisi produk homogen dan diferensi. Apabila terjadi perang harga dalam pasar oligopoli, maka konsumenlah yang akan diuntungkan. Sebaliknya, jika produsen melakukan kerjasama, maka konsumen yang akan dirugikan. Contoh dari pasar oligopoli seperti industri semen,
industri kendaraan bermotor yang seperti yang ada di sini, perusahaan rokok, layanan telekomunikasi, dan lain-lain. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan harus mempertahankan harga agar bisa bersaing dengan para pesaing yang jenis produk cenderung sama. Harus selalu meningkatkan iklan dan promosi agar barang kita dikenal oleh para konsumen dan selalu dipercaya atau dibeli oleh konsumen. Sekian, terima kasih.